Shalom saudaraku, kita pada saat pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema korban tukang ramal. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita, saya akan ambil dari Imamat pasal 19 ayat 31, yang mana ayat tersebut berbunyi demikian: Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Suatu kali ketika pulang dari sekolah, Aldi bersama seorang teman pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan pratikum. Ketika mereka berdua berjalan di lorong yang agak sempit, tiba-tiba seorang nenek menarik tangan Aldi dan berkata, "Coba kulihat garis tanganmu. Aku akan membaca nasibmu, dan engkau akan tahu apakah masa depanmu baik atau buruk." Secara refleks, Aldi menarik tangannya dan menjawab, "Maaf Nek, saya tidak mau diramal, karena Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mempunyai rancangan indah yang penuh damai sejahtera bagi hidup saya." Kemudian Aldi dan temannya segera berlalu dari tempat itu. Aldi sempat terlihat bahwa nenek itu membawa Alkitab. Ada banyak orang yang pergi kepada peramal, bahkan tidak terkecuali orang Kristen. Mereka secara khusus pergi mencari peramal-peramal yang terkenal. Sebenarnya, apa alasan orang untuk pergi ke peramal? Pertama, karena dikuasai oleh rasa ingin tahu lebih dahulu tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa mendatang. Rasa ingin tahu tentang siapa jodohnya, bagaimana peruntungan bisnisnya, atau nasib hidupnya, dan lain-lain. Sesungguhnya rasa ingin tahu seperti itulah yang telah membuat Hawa jatuh ke dalam jebakan dan tipu muslihat iblis. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Kedua, ingin cepat kaya. Banyak pengusaha yang secara khusus pergi ke orang pintar untuk menanyakan bidang usaha apa yang tahun ini dapat menghasilkan untung yang besar, atau mencari nama bertuah untuk perusahaan yang akan dibukanya, atau produk apa yang harus dijualnya. Ketahuilah bahwa ramalan tentang masa depan, jodoh, dan hoki atau peruntungan adalah bentuk penipuan si iblis yang bertujuan untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya agar terhindar dari perbuatan yang menduakan Tuhan ini. Maka semua anak Tuhan perlu memiliki pemahaman yang benar tentang masa depan. Pertama, Tuhan menciptakan hari yang baik bagi semua manusia, terutama tentang hari depan orang-orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, akan diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Ketiga, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam arti Tuhan akan membimbingnya di jalan yang benar. Mazmur 37 ayat 23. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dan jauhilah perkara-perkara yang dibencinya. Pesan hari ini, masa depan bukan di garis tangan, tetapi di tangan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.